Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kasih berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, serta semangat yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, renungan kami di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin hati kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong, memimpin, dan menjaga kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Terimalah Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amang Inang, jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan renungan kita di pagi ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Alai dia rahon mana 10 duai, ninna mama dok nasida, nanakok mahita tu Jerusalem, jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena, natar surat diaka panurerangi." Demikian firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu yang tepat bisa jadi merupakan salah satu faktor penting agar sebuah tindakan atau sebuah misi dapat berhasil. Terkadang dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah pelayanan, juga dalam membuat kejutan sekalipun dibutuhkan waktu yang tepat agar rencana bisa berjalan dengan sukses. Demikian juga dengan Tuhan Yesus dalam misi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ia menyatakan kepada muridnya kapan waktu yang tepat baginya untuk menggenapi misi tersebut. Amang Inang dan saudara-saudari, dalam nats ini Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya atau waktunya sudah tepat baginya untuk pergi ke Yerusalem. Sebab segala yang dituliskan tentang dirinya dalam tulisan para nabi akan digenapi. Bukan hanya penggenapan dalam kedatangannya melalui kelahirannya untuk melayani di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga untuk penggenapan tentang kematiannya yang harus menderita. Ia akan disesah, ia akan dihina, diludahi, dibunuh, diolok-olok oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Bahkan dia disalibkan hanya untuk menebus dosa manusia. Itulah yang diungkapkan Yesus Kristus pada ayat 32. Akan tetapi Amang Inang, Yesus Kristus tidak hanya berbicara mengenai penderitaan dan kematiannya. Dalam ayat 33, dia juga menubuatkan tentang kebangkitannya yang meniadakan ketakutan dan celah dari penderitaannya, bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit dari kematian. Oleh sebab itulah Amang Inang, kedatangan Yesus ke Yerusalem telah membawa jalan pendamaian bagi seluruh bangsa yang percaya kepadanya. Jalan pendamaian yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah jalan pendamaian yang tidak akan didapatkan oleh manusia dari penguasa manapun. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus melebihi dari sekedar tidak adanya konflik atau peperangan. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah damai yang melepaskan manusia dari ikatan dosa.
Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa damai sejahtera itu hanya bersumber dari Allah. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada dewa lain, tidak ada Allah lain, tidak ada penguasa lain yang dapat memberikan kita pendamaian, yang dapat memberikan kita pembebasan dari belenggu dosa kita. Oleh karena itu, Amang Inang sebagai manusia yang sudah menerima pembebasan dan pendamaian dari Yesus Kristus, seharusnya kita tidak lagi senantiasa hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Sebab Tuhan telah memenangkan kita dari dosa. Maka dari itu, Amang Inang, mari senantiasa memuliakan Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Amin, firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.